Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kita semua berislam dengan penuh kesadaran. Kita menjadi seorang Muslim itu karena kita sadar bahwa memang Islamlah yang terbaik, menjadi panduan kita. Kesadaran ini harus naik, kalau kata ulama, dan itu juga diajarkan oleh Rasul, ya, kepada kemengertian dan kefahaman. Jadi kalau kesadaran itu lahir atau ada pada diri kita karena kita mewarisi dari orang tua kita. Misalnya, saya punya kakek misalnya, namanya Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Beliau pahlawan nasional dari NTB, juga pendiri dari satu perjuangan namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Dia punya anak perempuan, itu ibu saya. Ya, dari ibu saya lahir, dari orang tua yang Muslim, ya saya Muslim. Ya. Saya terima kayak begitu, ya, given. Tetapi yang given ini nggak boleh diam di situ. Ya. Dia harus naik kesadaran itu menjadi kefahaman dan kemengertian. Nah, karena itu kalau bapak-bapak dan ibu baca ya, semua hazanah ya, keislaman, maka bukan hanya ungkapan Rasul, bahkan dalam Al-Quran pun, ya, pekerjaan yang paling mulia adalah meliterasi diri kita. Tolabul ilm bahasanya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran misalnya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum annahu la ilaha illallah itu ada kata fa'alam. Ketahuilah, berilmulah engkau. Jadi syahadat kita itu, ya, yang kita warisi dari orang tua, yang kita dengar dari masjid di sekitar kita, yang kita terima dari mungkin teman kita, ada saudara-saudara kita mungkin yang non-muslim, karena dia bersahabat, lalu dia merasa akrab dengan temannya, dengan kita, lalu kemudian dia convert masuk Islam, ya, karena pertemanan. Semua sebab-sebab berislam, entah karena dari orang tua, atau dari persahabatan, atau apapun, bahkan dari pernikahan misalnya, itu harus kemudian disuburkan, ya, dengan kemengertian dan kepahaman. Maka kalau dalam Islam itu gak pernah ya, misalnya kita pergi ke masjid, ya, atau kita pergi ke Mekah, atau kita menunaikan puasa yang kata Rasul itu semua makhluk Tuhan, makhluk Allah itu mendoakan kita. Sebagaimana halnya kalau kita menuntut ilmu, hanya belajar, ya, hanya orang yang mau belajar. Kalau saya dengar dari Pak Hilmi kemarin dan saya saksikan tadi, bahkan sebagian dari bapak-bapak ibu-ibu itu datang dari Bandung, dari rumahnya datang kemari dengan sengaja meninggalkan segala macam kesibukan. Orang yang belajar itu kata Rasul, yang mau meliterasi dirinya, mau membangun kemengertian dan kepahaman, ya, apalagi terhadap tuntunan agama, itu kata Rasul, sampai pun, ya, bukan hanya temannya, tapi bahkan makhluk-makhluk Allah, ya, yang ada di samudra. Ini kita bayangkan, coba kita bisa bayangkan. Ini kan tidak terhitung makhluk Allah yang di samudra. Sampai semua makhluk, bahkan malaikat pun beristighfar untuk dia. Jadi dorongan untuk kita belajar, ya, untuk kita menuntut ilmu dalam Islam itu tidak tertandingi dengan perintah yang lain. Tidak ada yang lebih hebat, ya, daripada terus-menerus belajar. Karena itu Bapak Ibu, bagian dari meliterasi diri kita, ya,
Saya ingin ambil satu aspek saja dalam kita berislam. Salah satu ayat yang penting ya untuk kita pahami ya, dari 6.634 ayat menurut sebagian hitungan ya, sekitar 6.600 adalah ayat yang ada dalam suratul Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi sebagai individu maupun sebagai kolektif kita sebagai umat Islam itu, kata Allah, kami jadikan umat wasata. Seorang muslim adalah pribadi yang wasata. Apa arti ummatan wasata? Umat pertengahan. Maksudnya apa? Nah, saya ringkaskan saja, Bapak Ibu. Dalam Islam itu kalau kita ingin untuk menyederhanakan ya dan membuat kompartemensi, itu paling tidak ada 3 ruang ya, di dalam Islam. Katakanlah misalnya bangunan ya, rumah. Islam itu seperti rumah. Ada ruang yang pertama, itu namanya ruang akidah. Ruang yang kedua adalah ruang ritual ibadah. Ruang yang ketiga namanya ruang muamalah. Berislam yang baik, ya, kalau saya ringkaskan dari apa yang disimpulkan para ulama berdasarkan tuntunan Rasul, yang dulu saya pelajari di Al-Azhar, adalah ya, berislam yang baik adalah ketika kita mampu menempatkan 3 ruang ini masing-masing pada tempatnya. Jadi mampu berakidah dengan baik, mampu memahami dan mengamalkan ritual ibadah dengan baik, dan mampu bermuamalah dalam kehidupan dengan baik. Apa persamaannya di antara 3 ini? Persamaannya 3-tiganya sama-sama penting. Jadi akidah tanpa muamalah itu hampir-hampir nggak ada artinya. Karena kan yang namanya akidah itu keyakinan. Kalau keyakinan ini nggak hadir dalam kehidupan kita, lalu arti berislam itu apa? Demikian juga ya, bermuamalah tetapi dengan meninggalkan ritual ibadah, itu juga bukan sempurna berislam. Maka 3-tiganya penting. Semuanya penting. Itu persamaannya. Kemudian yang kedua persamaannya adalah ketiga-tiganya itu punya nilai ibadah. Artinya kalau kita bahasa sederhana, kalau kita berakidah dengan baik, itu kita dapat kemuliaan, dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah. Kalau kita berritual ibadah dengan baik, ya, sholatnya, atau puasanya, atau baca Qur'annya, atau istighfarnya, ya, juga bernilai ibadah. Kalau kita bermuamalah dengan baik, itu juga bernilai ibadah. Itu persamaan yang kedua. Pertama, sama-sama penting, ya, karena dia adalah bagian-bagian integral yang membentuk satu keutuhan berislam. Yang kedua, dia sama-sama punya potensi untuk menjadi ibadah. Ada juga perbedaannya, Bapak Ibu. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah yang paling paling penting ya, Bapak Ibu, bahwa kalau ritual dan akidah itu sifatnya limitatif. Jadi kalau rukun Islam dan rukun iman itu nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Akidah itu ada rukun iman ada 6. Itu sifatnya limitatif. Nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi, dan nggak boleh dikreasikan. Jadi kalau
beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para utusannya, dan beriman kepada takdir. Itu sudah selesai. Tidak boleh dikreasikan lagi. Diterima dengan ketundukan dan keberserahan dan diyakini. Itu akidah.